warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan mempresentasikan serta memaparkan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Analisis Filter Frekuensi Low Pass Aktif Butterworth dengan input sinyal sine menerangkan membagi tegangan aktif dengan Arduino Uno menggunakan transformasi Fourier. Mata kuliah sinyal sistem waktu kontinu dengan dosen pengampu Ibu Arisa Stefani STMT, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Sarawak. Oke, dengan saya sendiri Ayu Rinda Nabila dan 3 rekan saya, yaitu ada Teh Anindya, Kak Reza, dan Teh Alfa. Baik, masuk ke pendahuluan dalam dunia teknik dan sains, pemahaman sistem dinamis dan perilaku sinyal sangat penting. Dua alat analisis utama yang sering digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem ini adalah metode Laplace dan metode transformasi Fourier. Kedua metode ini menyediakan cara untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi kompleks yang lebih mudah dianalisis, sehingga memungkinkan penyelesaian bersama diferensial kompleks dan analisis sinyal yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sinyal dan sistem waktu kontinu dengan menganalisis karakteristik dan respon frekuensi dari filter low pass aktif Butterworth terhadap sinyal sinusoidal. Next. Baik, landasan teori yang pertama ada transformasi Laplace, yaitu metode matematis yang mengubah fungsi waktu menjadi fungsi dalam domain frekuensi, sehingga memudahkan analisis sistem dinamis seperti rangkaian elektronik. Yang kedua ada transformasi Fourier, yaitu metode untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Digunakan untuk pemecahan sinyal kompleks menjadi komponen frekuensi dasarnya. Yang ketiga ada inverse. Dalam matematika teknik dan analisis sistem linear, inverse matrix adalah alat fundamental untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, di mana X sama dengan A pangkat 1 B. Selain itu, dalam elektronika dan transformasi sinyal, inverse matrix atau inverse transformasi, misalnya inverse transformasi Fourier, digunakan untuk membalikan efek sistem atau merekonstruksi sinyal kembali ke domain asalnya setelah analisis. Yang keempat ada sinyal, yaitu representasi besaran fisis yang berubah terhadap waktu seperti
kemudian kita sambungkan ke Arduino Uno dan ditampilkan outputnya pada oscilloscope. Dan ini itu didasarkan pada kita temukan permasalahan noisy pada sistem yang melibatkan integrasi antara Arduino Uno dan komponen analog. Nah, di sini kita gunakan Arduino Uno sebagai penghasil atau pengendali sinyal digitalnya yang kemudian diperkuat melalui rangkaian op-amp dengan konfigurasi resistor dan kapasitor sebagai penguat dan filter sinyalnya. Lalu komponen seperti LED dan speaker berfungsi sebagai indikator dan output audio, sementara voltmeter digunakan untuk memantau tegangan guna memastikan fungsi penguatan dan penyaringan berjalan sesuai desain. Nah, rangkaian ini juga menjadi sarana kita ketika praktikum saat itu. Selanjutnya ini adalah tampilan hasil dari simulasinya. Nah, di sini itu adalah programnya. Kita dapatkan outputnya sinyal noise-nya ini. Nextnya nanti akan terlihat yang lebih rincinya. Nah, ini dia adalah hasil dari output tadi, yaitu sinyal dengan noise frekuensi tinggi. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan perhitungan. Yang pertama kita menggunakan perhitungan transformasi Laplace, yang dimana kita mengetahui bahwa di sini diketahui Vin sama dengan 20 VDC, yang dimana Vin ini didapat dari batas maksimal tegangan Arduino Uno. Selanjutnya ada C kapasitor, kami menggunakan satu kapasitor dengan nilai 1 nF, yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 9 farad, dengan resistornya 2 yaitu R1 R2 nilainya sama semua yaitu 320 ohm. RV potentiometernya sebesar 50%, buat frekuensinya ini 20 berarti. Lalu besar potensinya itu 1 k ohm, maka dari itu karena dia 50% dan besar resistansinya itu 1 k ohm, jadinya dia memiliki resistansi total sebesar 500 ohm. Selanjutnya ada XC dengan rumus 1/2 pi FC, yang dimana solusinya adalah yang pertama kita harus mengetahui frekuensi singular atau omega, yang dimana omega ini tuh rumusnya 2 pi kali F, 2 pi dikali 50 sama dengan 314. Lalu kita masukkan rumus XC nya ini menghasilkan 3,18 dikali 10/6. VA nya yaitu sama dengan min JXC per R min JXC dikali FM, yang dimana saat kita jabarkan ulang kita akan menghasilkan rumus baru, yaitu VA sama dengan Vin per 1 plus J2 pi FRC. Kita masukkan nilainya menghasilkan VA sama dengan 10/9 per 6 kali 10/7 ditambah 5181 J, yang dimana J ini merupakan bilangan imajiner. Nah, selanjutnya ada kita merupakan nilai VA, yaitu caranya 10,9 tadi di per akar dari 5 kali 10,7 dikuadratkan ditambah 5181 dikuadratkan, menghasilkan nilai sebesar 10 pangkat 9 per 6 plus 10 pangkat 7 ditambah 5181 J. Nah, selanjutnya kita mendapatkan hasil dari mutlak VA yaitu sebesar 20, yang dimana 20 tadi juga sama dengan Vin. Selanjutnya kita mencari V0, yaitu rumusnya sama dengan 1 ditambah RV RF maksud saya RF per R1 dikali VA sama dengan 1 ditambah 330 per 330 dikali 20, menghasilkan nilai sebesar 40 volt. Berarti V0 nya itu besar daripada V-nya. Nah, AF-nya itu sama dengan 1 ditambah RF per R1. Kita menghasilkan AF sama dengan 2V. Selanjutnya kita mencari FH, yang dimana rumusnya yaitu adalah 1/2 pi RC sama dengan 1/2 kali 3,414 dikali 330 dikali 10 pangkat minus 9, menghasilkan nilai sebesar 482532. Selanjutnya dari hasil tersebut kita masukkan VR per
2532 menghasilkan hasil dari sebagai berikut. 2 ditambah 19.301,28 J. Next. Selanjutnya kita dari transformasi Laplace ini kita juga harus mengetahui impedansi dan Laplace dari kapasitornya, yaitu S-nya bisa diketahui bahwa S-nya itu sama dengan omega J per E plus gamma, yang dimana Z omega itu sama dengan ZSC ya, ZSC sama dengan 1 per SC, menghasilkan nilai sebesar 1/5 kali 10⁻⁹. Kita hitung dan menghasilkan hasil 2 kali 10⁻⁸ ohm. Selanjutnya kita menganalisis dari sirkuitnya menggunakan Laplace, yaitu Vs sama dengan V in S dikali ZCS per R1 plus ZCS, menghasilkan nilai sebesar 0,99 V in S. Outputnya itu sebesar 0 V out S sama dengan min R2 per R1 V in S, menghasilkan nilai sebesar minus 0,995 V in S. Selanjutnya kita menggunakan rumus transfer function, yang dimana rumusnya itu adalah HS sama dengan V out S per V in S sama dengan hasil yang tadi kita punya, yaitu minus 0,99 S V in S per V in S. Nah, yang ini V in S bisa kita coret, menghasilkan hasil minus 0,99 S. Dari rumus transfer function ini bisa kita ketahui bahwa saat dia low frekuensi itu berarti dia 0 alias mati, maka menghasilkan H S-nya diganti 0, kita masukkan S-nya 0, menghasilkan nilai minus 0,99 kali 0 sama dengan 0. Saat dia frekuensinya tinggi, yaitu lebih dari 0 atau S itu bisa berapa aja, maka kita masukkan rumus aslinya, yaitu HS sama dengan minus 0,99 S. Selanjutnya kita inverse dari Laplace transform yang tadi, yaitu dari HS yang ini, yang minus 0,99 S ini kita transformasi menjadi rumusnya tuh transformasi HT sama dengan lambang Laplace yang kayak gini, terus ada pangkat minus satunya, terus HS dalam kurung kriting gitu, terus menghasilkan HT sama dengan minus 0,99 delta pangkat 1 T. Next. Selanjutnya ada transformasi Fourier, yang dimana diketahui V-nya itu 20 volt sampai tadi, yaitu menghasilkan nilai sebesar 20 akar 2 sama dengan 28,28 Pi. F-nya itu ada 60 Hz dengan omeganya 2 pf sama dengan 314,16 radian per second, dengan kapasitornya 10 nF, ralat 1 nF, dengan R1-nya itu ada 10 ohm, ralat 330 ohm, sama R2-nya 330 ohm. Solusinya yaitu dari reaksitansinya itu kan ada RXC plus S sama dengan 1/2 PFC, lalu dihitung menghasilkan hasil sebesar 318,3 ohm. Selanjutnya ada impedansi input total dengan RC sama dengan RC seri. RC dibagi RC seri ya. Enggak, RC sama dengan RC seri sama dengan R5 ditambah R1 alias R2 tambah R1 ini kue teman-teman. Jadi 330 ditambah 330 sama dengan 660. Nah, selanjutnya ada impedansi input total sebesar RC sama dengan R seri sama dengan R2 tambah R1 yang tadi. Kita masukin ke Z ekuivalen, yang dimana rumusnya adalah R kuadrat seri ditambah X kuadrat C, menghasilkan nilai sebesar 318,478 ohm.
VC1 sama dengan I1 dikali C1 menghasilkan nilai sebesar 19,99 volt, atau bisa kita simpulkan bahwa dari ini bisa kita bulatkan menjadi 20 volt. RF dan C2 seri. Maka dari itu RF kan sudah diketahui bahwa RF itu tadi 330 dan C2 itu 1 NF. Lalu habis itu kita cari rumusnya, dan dimana XC2 sama dengan XC1 yaitu 318,3 ohm. Z-nya itu bisa kita cari dengan rumus RF kuadrat ditambah X kuadrat C kuadrat. Lalu yang I2 itu bisa kita cari menggunakan V per Z equivalent RF, menghasilkan nilai sebesar 62,8 mikroampere. Sedangkan untuk V RF-nya itu ada rumusnya yaitu I2 dikali RF sama dengan 0,043 V. Dengan V C2-nya bisa kita hitung bahwa I2 dikali XC2 menghasilkan nilai sebesar 20 volt. Untuk periode dari AC-nya ini kan tadi kan DC ke AC. Nah, dia tuh menghasilkan nilai sebesar T sama dengan 1 per F kecil untuk frekuensi, dan menghasilkan nilai sebesar 0,02 S. Impedansi kapasitornya menghasilkan nilai sebesar 318,309 ohm. Sedangkan impedansi totalnya telah kita ketahui tadi bahwa kita bisa masukkan rumusnya yaitu Z total sama dengan R1 ditambah R2 diparalelkan dengan R1 ditambah R1 diparalelkan dengan C, menghasilkan nilai sebesar 330 J 0,2 ohm, 0,21 ohm. Z totalnya yaitu sebesar 10.660 dikurangin 10,660 dikurang J 0,68 ohm, dengan arus total sebesar 1 per V in per Z total, dihasilkan bahwa V I arus totalnya ini sebesar 1,876 miliampere. Selanjutnya ada tegangan tiap komponen yang dimana R1 yaitu VR satunya sebesar 18,76 dengan biasa V kali I kali R. Terus kita tahu bahwa R2 diparalelkan dengan C1 menghasilkan nilai sebesar 0,619 volt dengan bentuk fungsi input Fourier series-nya yaitu V in T sama dengan 0 dikali sin dalam kurung 2pi dikali 50 kali T. Maka dapat kita cari juga selanjutnya pasal total atau PK, yaitu sebesar tan inverse impedansi Z per FE Z sama dengan, kita hasilin aja langsung, jadi minus 2,26. Impedansi polarnya yaitu ada dari Z total tadi kita mutlakkan, maka menghasilkan nilai sebesar 10,658 ohm. Dengan Z total bisa kita ketahui bahwa Z totalnya ini sama dengan 10,668 dengan sudut minus 2,26 derajat ohm. Dengan transformasi Fourier adalah sebagai berikut: V in plus sama dengan A0 ditambah sigma dari N sama dengan 1 batas bawahnya 1 dengan batas atasnya kita hingga dikali dengan A1N cos Pi WT per BN sin Pi WT. Koefisien dari Fouriernya itu adalah A0 sama dengan 1 per T dengan batas bawah untuk integral 0 dengan batas atasnya T 12 sin BT dt sama dengan 0, menghasilkan nilai sebesar 2,6
B1-nya sama dengan 2 per T dikali 12 menghasilkan nilai sebesar penjabarkan ini sebesar 12. Jadi VMD-nya sama dengan 12 sin omega T dengan Fourier input. Fourier dari outputnya yaitu adalah V out T sama dengan V in per dikali R 2 per R1 ditambah R2 menghasilkan nilai sebesar 0,383 sin omega T. Jadi V output-nya sama dengan 0,383 sin omega T itu output Fourier-nya. Representasi domain Fourier-nya yaitu adalah F sama dengan 0,383 sin 2 pi dikali 1000 T. Transformasi Fourier-nya adalah F besar dalam kurung F kecil sama dengan 0,383 per 21 delta F min 100 dikurang delta F plus 100. Inverse Fourier-nya adalah Fd sama dengan integral batas bawah minus tah hingga dengan batas tah hingga F besar di dalam kurung F kecil E pangkat J2 pi Ft df menghasilkan nilai sebesar 0,383 sin dikali 2 pi dikali 1000 T. Sekian dari saya. Nah baik, selanjutnya adalah percobaan untuk dari simulinya. Nah untuk di simuli kita memakai ada 4 blok yang kita pakai. Pertama ada sinyal wave, terus transformasi Fourier-nya, lalu ada MUX sama scope. Dari MUX ini nilai inputnya nanti dari sinyal wave akan kita ambil. Lalu untuk yang kedua itu ada nilai dari transformasinya yang sudah kita hitung sebelumnya. Nanti akan kita masukkan ke dalam blok transformasi Fourier-nya, lalu akan kita jalankan dan hasil dari gelombangnya bisa kita lihat nanti itu di scope. Nah untuk selanjutnya ada percobaan di mana kita memasukkan nilai dari si transformasi Laplace yang sudah kita hitung di sebelumnya. Nilai dari Laplace yang sebelumnya kita masukin ke blok transformasi Fourier-nya yang di kotak tengah, blok tengah. Lalu hasil yang kita dapatkan adalah gelombang keluarannya seperti ini. Ada dua jenis garis. Yang pertama adalah sinyal biru. Sinyal biru ini adalah sinyal dari si inputnya. Lalu ada sinyal yang warna yang kuning ini adalah sinyal outputnya yang sudah ditransformasi menggunakan Laplace. Jadi next. Lalu untuk selanjutnya juga sama, yaitu transformasi Fourier. Kita masukin nilai dari perhitungan yang sebelumnya tadi. Nah, kita juga mendapatkan ada 2 sinyal warnanya. Yang pertama ada biru juga sebagai sinyal inputnya. Lalu yang warna kuning adalah sinyal outputnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah transformasi Laplace menggunakan MATLAB. Perbedaannya antara yang ini dan sebelumnya adalah sekarang menggunakan kode, di mana kita memasukkan nilai-nilai dari si komponennya. Yang pertama dari R1 ada 330, R2 nya juga 330, RV nya 1600, RV file-nya itu sekitar 0,5, terus dengan kapasitornya 10/9, terus rack-nya R2 ditambah RV dikali RV file. Terus selanjutnya dari rumus fungsi transfer sendiri itu ada HS dengan 1/1 ditambah REI dikali C. Lalu yang didapetin itu adalah H sama dengan 1/1 ditambah REI dikali C. Lalu untuk selanjutnya itu kita bisa melakukan plot dari proses yang ada di sini, kita tampilkan dan hasilnya akan jadi seperti ini. Dari gambar ini sendiri itu ada 2 yang kita dapatkan. Yang pertama adalah sinyal si pertamanya sinusnya, lalu yang kedua adalah sinyal si outputnya setelah diproses. Dari sinyal outputnya sendiri, dari gambar di sini itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya memiliki linearitas. Boleh next lagi. Terus selanjutnya adalah transformasi Fourier menggunakan MATLAB. Dan di sini juga sama, kita memasukkan nilai dari si komponennya. Pertama R1-nya ada 10.000, R2-nya ada 330,
Di sini kita dapatkan H sama dengan R2 di per akar R1 tambah R2 pangkat 2 dikali XL pangkat 2. Nah, nanti setelah diproses dan kita plot, hasil yang kita dapatkan adalah gambar seperti ini. Gambarnya tidak ada perubahan yang banyak karena dari sinyal inputnya sendiri memang tidak terlalu tinggi, jadi dari grafiknya tidak memberikan perubahan yang banyak. Baik, berdasarkan hasil dari analisis kami dapat disimpulkan bahwa filter frekuensi low pass aktif Butterworth terbukti mampu meredam komponen frekuensi tinggi pada signal sine yang melewati rangkaian. Sesuai dengan karakteristik teoritisnya, filter ini menunjukkan respon frekuensi yang halus atau tanpa ripple di daerah kelas B-nya. Dengan penurunan sinyal yang signifikan di atas frekuensi cut-off, penggunaan rangkaian pembagi tegangan aktif memungkinkan sinyal yang telah difilter diturunkan ke level tegangan yang sesuai untuk pembacaan oleh modul ADC pada Arduino Uno. Nah, transformasi Fourier yang diimplementasikan pada data hasil pembacaan Arduino berhasil mengungkap spektrum frekuensi dari sinyal outputnya, yang menunjukkan bahwa hanya frekuensi di bawah titik potong yang tetap dominan. Dengan demikian, sistem ini efektif dalam mengilustrasikan prinsip kerja filter low pass aktif dan dapat dijadikan media pembelajaran analisis frekuensi berbasis mikrokontroler dan pemrosesan sinyal digital. Oke, baik, itulah tadi hasil paparan dan hasil dari proyek kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.